Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih solihah. Untuk memulai pembelajaran pagi ini, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Amin. Baik, untuk memulai pembelajaran PAI hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini yaitu tentang mengimani Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang keempat. Iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah mengutus para rasul ke dunia. Mereka diutus untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Wahyu Allah merupakan pedoman hidup manusia. Siapa yang mengikuti ajaran Rasul, hidupnya pasti akan bahagia. Dan barang siapa yang menolak ajaran Rasul, hidupnya akan menderita. Bagaimana cara beriman kepada Rasul Allah? Beriman kepada para rasul dilakukan dengan cara mematuhi dan menaati seluruh ajaran Rasul. Sebagai umat Islam, kita harus taat kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Patuh dan taat berarti melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ajaran yang berupa perintah seperti sholat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, bersedekah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan perintah yang diperintahkan kepada kita sebagai umatnya agar dilaksanakan dengan baik. Semua perintah jika dilaksanakan akan mendapat pahala, sedangkan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Jadi Ananda semua mau menambah pahala apa mendapatkan dosa nih? Sebagai manusia yang beriman, tentunya kita ingin menambah dan mendapatkan pahala, sehingga kita wajib melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita melalui ajaran Rasul, yakni Muhammad SAW. Sedangkan ajaran yang berupa larangan tersebut adalah hal-hal yang harus kita tinggalkan sayang. Misalnya mencuri, durhaka kepada orang tua, mencontek, berkelahi, dan berbuat kemaksiatan yang tidak boleh oleh agama kita. Seperti misalkan mendekati zina, mabuk-mabukan, nah itu yang termasuk ke dalam maksiat, haram hukumnya. Semua larangan tersebut jika dikerjakan akan mendapatkan dosa, dan semua larangan tersebut jika dikerjakan akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Jadi sepatutnya kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah harus menjauhi segala larangan yang bisa merugikan kita sebagai manusia. Berikutnya, mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Para Rasul adalah manusia pilihan Allah, orang-orang hebat yang cerdas akalnya, solih pribadinya, dan mulia akhlaknya. Inilah merupakan ciri-ciri manusia pilihan Allah, yakni para Rasul. Para Rasul juga merupakan teladan mulia bagi umat manusia. Oleh karena itu, manusia wajib meneladani sifat-sifat para Rasul, sehingga kita bisa melaksanakan dan bisa menunjukkan sikap-sikap baik sesuai dengan contoh dari para rasul, seperti halnya perbuatan baik yang harus kita lakukan setiap harinya. 4 sifat wajib bagi rasul. Apa saja 4 sifat wajib bagi rasul yang harus kita ikuti dan teladani? Yang pertama ada sidiq, artinya jujur. Nah, jujur merupakan salah satu sifat para rasul. Tentunya kita harus ikuti jejak para rasul
dengan memiliki sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari, tidak boleh berbohong atau berdusta, berkata apa adanya sesuai eh, kenyataan, sesuai kebenaran ya. Kemudian ada amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh ingkar janji, harus tepat gitu ya. Jadi ketika orang ada yang menyampaikan amanah, kita bisa dipercaya gitu ya. Kemudian tidak boleh ingkar. Dan yang ketiga ada tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh merupakan menyampaikan, biasanya yang kita kenal adalah kayak para penceramah yang suka berdakwah, menyerukan ajaran agama Islam. Kemudian tidak hanya para penceramah atau para ulama saja, kita pun sebagai manusia eh, yang beragama tentunya punya kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam, menyebarkan kebaikan, menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Bahwasannya sampaikan walaupun satu kebaikan, ataupun kalau kita paham hanya satu ayat, sampaikan saja sehingga kita tetap mendapatkan pahala gitu ya. Dan jangan sampai kita berhenti belajar juga, sehingga ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Masya Allah, sehingga insya Allah dapat mendapatkan keberkahan ilmu insya Allah. Dan yang keempat itu fatonah. Fatonah merupakan artinya yaitu cerdas, cerdas akalnya. Jadi para rasul itu Allah sudah anugerahkan memiliki cerdas akal pikirannya serta bijaksana. Begitupun kita manusia, kita tidak boleh malas-malasan, kita tidak boleh berleha-leha, santai-santai. Ketika kita mempunyai waktu, memiliki kesempatan, diberikan kesehatan, mari kita belajar supaya kita menjadi manusia yang cerdas, manusia yang pintar, manusia yang kaya akan ilmu, sehingga kita tidak dibodohi oleh orang lain. Kalau kita pintar, cerdas, kita mampu melakukan hal-hal apapun dan memahami segala urusan dunia insya Allah. Semua manusia yang mengikuti dan meneladani para rasul akan selamat hidupnya, baik di dunia dan akhirat. Mengikuti ajaran rasul berarti mengikuti ajaran Allah, karena yang disampaikan rasul semua berasal dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan kasir atas segala perhatiannya anak-anak soleh-solihah. Tugas hari ini adalah silahkan hafalkan 4 sifat wajib bagi Rasul beserta artinya. Kemudian kirim melalui voice note ke Ustadzah. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menerapkan sifat-sifat para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.